Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Buya, tujuan kami ke sini ingin bertanya seputar santri dan Inyak Syekh Ibrahim Musa Buya. Kan kita sebentar lagi bakal mengadakan Hari Santri tepatnya pada tanggal 22 Oktober nih Buya. Nah, jadi tuh Najwa dan Mesya ingin bertanya, apa sih motivasi atau tujuan Inyak Syekh Ibrahim Musa membentuk atau membangun sebuah tempat belajar atau yang sering kita sebut dengan pondok pesantren dan kenapa pondok pesantren itu dipertahankan hingga 113 tahun usianya saat ini Buya? Ananda Najwa, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa Syekh Ibrahim Musa termotivasi untuk mendirikan pesantren? Di tahun 1910 itu suasana di daerah kita masih diliputi dengan kesirikan-kesirikan. Masih ada yang meletakkan sesajen di bawah pohon kayu, masih ada yang memberikan untuk menolak bala dan lain sebagainya. Melihat fenomena seperti itu, Syekh Ibrahim Musa mendirikan pesantren dengan berawal pendidikannya itu halakah. Halakah itu para santri duduk mengelilingi Syekh dan bertanya kepada Syekh. Kemudian berlangsunglah pendidikan kader-kader ulama yang tafakuh fiddin. Karena pendidikan itu dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan, itu semakin lama semakin bertambah para santri. Malahan sampai ada yang dari Brunei, dari Malaysia, hadir dia untuk menimba ilmu di sini. Melihat hasil yang menggembirakan itu, pola-pola yang ditinggalkan oleh Syekh Ibrahim Musa itu kita pertahankan sampai sekarang, yaitu sistem pesantren dengan prinsip pendidikan tafakuh fiddin. Pada masa Belanda dulu Buya, sekolah kita pernah diberi tekanan oleh pihak Belanda Buya, seperti dikirim mata-mata oleh pihak Belanda. Nah, apa dan bagaimana perjuangan Inyak kita dalam mempertahankan sekolah kita dulu Buya? Yang namanya perjuangan di bidang pendidikan, dan itulah juga yang namanya penjajah. Penjajah itu selalu menekan kalau bisa yang dijajahnya itu tidak berkembang, tidak maju. Jadi pendidikan juga dikekang, malahan itu dirazia. Berapa kali sekolah di zaman Syekh Ibrahim Musa itu ke lokal itu dirazia oleh tentara Belanda. Dilihat buku-buku apa yang dipelajari. Buku apa? Kalau ada buku-buku yang dipelajari itu tentang perjuangan, itu disita dan dipersoalkan. Disinilah bijaksananya Syekh Ibrahim Musa itu. Ketika pihak Belanda datang, para santri sudah dilatih untuk nukar buku dengan buku tafsir, buku nahwu, saraf, sehingga buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan itu tidak ada di atas meja. Sehingga selamat pendidikan, razia berjalan, kemudian pihak Belanda itu keluar karena tidak menemukan sesuatu apapun yang bisa dijadikan bukti bahwa sekolah ini sekolah perjuangan untuk memberontak dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah, walaupun tekanan Belanda, tekanan penjajah seperti itu, pesantren Sumatera Tawalib Parabe tidak pernah tutup. Pesantren-pesantren yang lain ada yang tutup sekian tahun, Parabe tetap jalan dengan sistem
berjalan, kemudian menyesuaikan dengan kondisi. Kalau ada pesawat-pesawat, itu diliburkan 1 hari 2 hari, kemudian sudah aman sedikit, besoknya belajar lagi. Ini jadi pelajaran ini bagi Nanda Mesa dan Najwa. Orang belajar seperti itu dulu. Sekarang hujan saja, santri itu sudah meliburkan diri. Ini pelajaran bagi kita bagaimana guru dulu bersemangat, santrinya juga bersemangat. Tantangan berat, pesawat lalu juga, kemudian tembakan terdengar juga, namun orang tetap belajar. Nah sekarang suasana aman, para santri mesti lebih gigih lagi, lebih sukses lagi daripada orang-orang yang belajar di zaman penjajahan itu. Bagaimana perjuangan Syekh Ibrahim Musa di bidang pendidikan, terutama di bidang kesantrian, santren, bagaimana beliau di saat kondisi listrik tidak ada, telepon tidak ada, mesin ketik tidak ada, mungkin fasilitas whiteboard seperti sekarang tidak ada, Infokus tidak ada, tapi perjalanan pendidikan bagus. Malahan di awal berdirinya itu Syekh Ibrahim Musa tahun 1910 mendirikan pesantren. Beberapa tahun dia kembali ke Mekah untuk melanjutkan pendidikan. Syekh Ibrahim Musa sudah bisa meninggalkan kader-kader untuk meneruskan sistem pendidikan itu sampai beliau kembali lagi. Dalam tempo beberapa tahun, dia sudah bisa menciptakan kader untuk melanjutkan. Jadi Syekh Ibrahim Musa ke Mekah kali yang kedua, belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tapi sekolah ini tetap jalan dengan kadernya. Jadi perjuangan pesantren itu adalah pengkaderan calon-calon ulama, intelektual, agniya, dan umara. Itu yang menarik. Mudah-mudahan bagi santri-santri muda di hari santri ini bisa mengambil semangat semangat pendahulu kita untuk kita modifikasi lebih hebat lagi pada masa sekarang ini. Nisha dan Aju mengucapkan terima kasih Buya atas partisipasi Buya dalam menjawab pertanyaan kami untuk hari santri ini. Semoga pesan-pesan Buya tadi dapat dijalankan oleh para santri di para Buya. Anak-anak Ustaz, salah satu bentuk atau contoh dari bab yang kita bahas ini yaitu bab syaja'ah, ada hari yang sangat penting yang berkaitan dengan ini, yaitu harinya saat ini sudah dekat akan diperingati. Kira-kira ada enggak yang tahu hari apa itu? Hari apa? Ya, Natisha. Jadi Ustaz, hari itu berkaitan dengan hari santri Ustaz. Ya, bagus. Hari santri. Hari santri itu berkaitan dengan bab ini, yaitu bab syaja'ah. Ada yang tahu enggak alasannya kenapa hari santri itu berkaitan erat dengan syaja'ah? Ayo laki-laki, ya, Malin. Ustaz, karena 22 Oktober juga bertepatan di mana Ki Haji Hashim Asy'ari menyuruhkan resolusi jihad kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhususnya para santri, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, mantap. Beri tepuk tangan untuk Malin dan Natisha. Jadi 22 Oktober itu bertepatan dengan hari santri yang akan diperingati dalam waktu dekat ini.
Dan di balik itu semua, sejarah dari Hari Santri itu sangat penting. Kenapa? Karena di tatkala itu 22 Oktober 1945 itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan kepada semua bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia untuk bisa berkontribusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memang benar 1945 pada Agustusnya kita sudah merdeka. Akan tetapi ketika itu masih ada bangsa-bangsa asing yang masih masuk ke dalam bangsa Indonesia, yang masih mencaplok wilayah-wilayah, sebagian wilayah dari Indonesia. Oleh karena itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersatu, untuk bersatu semuanya, memberanikan dirinya, menolak, mengusir semua penjajah, terkhususnya kita para santri. Maka oleh karena itu pada tahun 2015 itu Hari Santri dicetuskan, diusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk diperingatinya Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Yang mana 22 Oktober itu berkaitan erat dengan hari apa tadi? Resolusi jihad yang digelar, yang dihimbaukan oleh siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain. Kalau kita melihat tafsiran para ulama tentang sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kita akan menemukan bahwa suasana jihad li'ilai kalimatillah, suasana berperang dengan jiwa dan raga untuk membela agama Allah, mewarnai semangat menuntut ilmu. Maka seyogianya setiap santri atau bahkan diri pribadi muslim untuk selalu menghiasi diri dengan semangat menuntut ilmu, kalaupun kita tidak mampu lagi untuk mengangkat senjata menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Para pendahulu kita sudah memberikan contoh bagaimana kaum santri berperan aktif dalam membela, mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara kita dari angkara murka, imperialisme dan penjajahan. Itu didorong karena kesadaran kolektif bahwa ilmu pengetahuan agama yang berujung kepada budi pekerti akan menuntun kejujuran dan keberanian dalam membela kebenaran. Negara kita memiliki jutaan santri yang siap berkorban jiwa dan raga untuk mempertahankan kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara. Maka dalam momentum Hari Santri tahun 2023 ini, Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe menghimbau seluruh kaum muslimin, khususnya para santrinya, untuk menghadirkan suasana semangat berjihad dalam mujahadah menuntut ilmu agama. Jihad dan mujahadah akar katanya sama, ujungnya bertafakuh, artinya ada takaluf, beban untuk memaksa diri menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlakul karimah, integritas yang kuat, dan juga budi pekerti yang tinggi. Dari Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2023. Jihad Santri, Jayakan Negeri.